Setelah semua dites, hasilnya langsung diumumin. Dan tentunya Reina lolos di pengendali api. Dan ia juga mendapatkan nilai terbaik. Sementara Naori di kertasnya bertuliskan UDM, yang artinya ia masuk ke kelas Upside Down Magic. Kelas tersebut adalah kelas buangan untuk anak-anak yang gagal tes. Dan terpaksa ia harus berpisah dengan Reina. Berbeda dengan kelas lain yang mewah, kelas Upside Down Magic ini merupakan kelas pembuangan. Bahkan ruangannya berada di bawah tanah, guys. Dan sedihnya lagi, di kelas ini ternyata mereka nggak akan belajar soal sihir, tapi mereka hanya belajar pelajaran biasa. Soalnya sihir mereka yang dianggap gagal dan tidak punya bakat itu dianggap berbahaya. Mereka tidak dibolehin berlatih seperti yang lain dan juga nggak boleh pulang ke rumah. Karena di kelas ini mereka bakal dipaksa untuk ngelupain dan menghilangkan kemampuannya yang gagal itu. Di situ mereka dijelasin kalau ternyata dulu juga ada anak yang mempunyai kemampuan seperti mereka. Tapi karena sihirnya itu gagal, makanya mereka mudah dimasuki roh jahat, sehingga mereka hampir saja merusak semuanya. Jadi katanya roh jahat bakal mudah masuk ke mereka yang memiliki kemampuan sihir gagal seperti anak-anak ini. Pas tahu semuanya, Nori kecewa banget dong. Dia kan datang ke sini untuk belajar sihir. Walaupun begitu, si Nori masih belum menyerah. Bahkan ia yakin kalau kemampuan sihirnya itu istimewa, guys. Sementara itu di kelas, Reina mulai belajar bersama dengan anak-anak yang mempunyai kemampuan mengendalikan api seperti dirinya. Hari itu ia disuruh gunain kekuatannya untuk membuat popcorn seperti ini, guys. Tapi karena gugup dan gak fokus, popcornnya malah gosong. Dan ternyata di situ ada seorang cewek yang dari tadi merhatiin kemampuannya si Reina. Dan kasihan banget, guys. Si Reina yang masuk ke kelas yang bagus dapat tempat tidur yang nyaman. Sementara Naori yang masuk ke kelas buangan, tempat tidurnya sangat sederhana dong. Di pagi harinya, guru yang ngurusin kelas buangan ini ngebawa mereka keluar dan nunjukin sapu-sapu ini. Si Naori yang melihat itu semangat banget. Ia pikir itu adalah sapu terbang. Ternyata itu sapu biasa, guys. Mereka cuma disuruh bersih-bersih agar tetap sibuk. Tiba-tiba Naori melihat sekelompok anak-anak yang berseragam ungu yang sedang belajar, yang mempunyai kemampuan yang sama seperti Naori. Diam-diam si Naori ngamatin mereka. Bahkan ia juga nyatet pelajarannya. Hingga si Naori berani nekat untuk nyobain. Tapi lagi-lagi kacau. Ia malah berubah jadi kucing yang setengah burung, bahkan mempunyai belalai seperti gajah. Gurunya jadi ngingetin kalau Naori nggak boleh kayak gitu lagi. Setelah itu mereka pergi makan siang. Dan ternyata di sana juga ada si Reina. Walaupun ia masuk ke kelas yang bagus, tapi Reina sulit bergaul dengan anak-anak yang lain. Begitu lihat si Naori, ia pengen nyamperin, tapi ternyata nggak dibolehin sama gurunya nih. Ia nggak boleh bergaul dengan anak-anak dari kelas buangan. Lanjut lagi, di kelas Reina, lagi-lagi ia disuruh buat popcorn. Dan ternyata sudah ada temannya yang berhasil membuat popcorn itu. Si Reina juga sudah berhasil, tapi kata gurunya, popcorn buatan Reina ini masih belum sempurna. Gara-gara itulah dia jadi galau nih, guys. Jadi bengong terus dan gak fokus. Dan tiba-tiba saja ia bertabrakan dengan si cewek misterius yang sering ngamatin Reina. Di situ ia bilang kalau sebenarnya si Reina bisa punya kekuatan yang luar biasa. Dan saat si Reina sedang belajar di perpustakaan, tiba-tiba ia nemuin buku hitam yang seperti ini, guys. Anehnya, buku misterius itu selalu ngikutin Reina. Dan tiba-tiba saja buku itu udah ada di dalam kamarnya. Sayangnya si Reina nggak tahu kalau ini tuh adalah buku sihir yang jahat yang bisa ngancurin segalanya. Wah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya, guys? Kalau rame aku lanjut di part 3 ya.